Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lafar Juda, Stambuk 130 2022 056. Dari kelompok 4 akan menjelaskan bagian-bagian yang saya kerjakan pada proyek atau tugas akhir ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu deskripsi tinjauan ulang kebutuhan. Setelah kami melakukan sedikit observasi dan wawancara, kami sudah mulai membuat sebuah prototipe. Kami meminta tinjauan ulang kepada stakeholder dan user yang ada di sana. Nah, adapun tinjauan ulang kebutuhan yang setelah saya melakukan tinjauan ulang di sana, ada beberapa catatan yang diberikan. Kebutuhan fungsionalnya yaitu ketersediaan tempat parkir, catatan dari stakeholder yaitu memastikan pembaruan status secara real time yang akurat dan cepat. Kemudian kebutuhan fungsional reservasi tempat parkir, stakeholder ingin melakukan apa? Ada komen dari stakeholder yaitu tambahkan pengingat kepada pengguna agar reservasi tidak kadaluarsa di next time. Adapun kebutuhan non fungsionalnya yaitu keamanan. Secara keamanan, sistem sudah mencakup inskripsi yang kuat, namun perlu peninjauan lebih lanjut untuk autentikasi dua faktor. Dan ada catatan dari stakeholdernya yaitu mengusulkan untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan untuk data sensitif. Data sensitif itu misalnya kayak password, ataupun jika memang nanti ini berkembang mungkin akan mempunyai saldo begitu. Mungkin itu yang harus diberikan lapisan data keamanan ganda. Adapun kebutuhan domainnya yaitu skalabilitas sistem ada catatan dari stakeholder yaitu pengelola sistem berharap ada simulasi untuk skala besar agar bisa mengidentifikasi masalah yang belum terdeteksi. Yaitu memang masukan yang bisa dibilang bisa dibilang menjadi catatan juga karena kenapa? Kami sudah merancang sistemnya dan lain-lain, tapi belum pernah kita uji coba untuk skala lebih besar karena biasanya aplikasi atau sistem ini hanya berlaku yang pernah kita lakukan uji coba yaitu 150 sampai 200 kendaraan. Di luar dari itu kami belum tahu apa kendalanya, mungkin perlu diuji coba lagi. Adapun kebutuhan non fungsionalnya, UI-nya atau user interface antar muka dirancang dengan baik, namun perlu pengujian dari user pada perangkat mobilnya. Adapun catatannya dari stakeholder yaitu menyarankan untuk meningkatkan ukuran elemen antar muka pada perangkat kecil. Jadi ukuran-ukuran dan elemen-elemen pada aplikasi itu harus diperbesar untuk agar bisa agar tidak terlalu kecil pada smartphone yang dilihat begitu. Adapun kebutuhan domain lainnya yaitu integrasi dan CCTV dan sensor. Catatan dari stakeholdernya menyarankan untuk memperhitungkan biaya perangkat keras dalam anggaran proyek. Ya sistem sudah dibuat, perangkat yang diperlukan, tetapi pengujian dengan perangkat nyatanya perlu dilakukan karena kami hanya menggunakan argumen serta data-data pendukung untuk memperhitungkan skala-skalanya. Kami belum membuat suatu anggarannya untuk hal itu. Masalah kinerja waktu respon sistem itu kita perlu kata stakeholder kita perlu menekankan pentingnya pengujian performa pada jam-jam sibuk. Karena kenapa? Mungkin saja ada suatu kendala di jam-jam sibuk tersebut di mana jika misalnya server lagi penuh kemudian jadi over, kita tidak tahu kan kapan seperti itu, jadi mungkin kita perlu mengujinya kembali. Adapun sudah memenuhi standar ya, kalau saya pikir dari 2 detik dari respon sistem. Adapun umpan balik dari stakeholdernya yaitu seperti yang tadi saya jelaskan kan. Adapun tindakan selanjutnya yang ingin kita lakukan itu implementasi teknologi sensor yang lebih canggih dan uji coba sistem integrasi. Adapun itu untuk ketersediaan tempat parkirnya. Adapun reservasi tempat parkir,
menambahkan logika validasi untuk mencegah duplikasi pemesanan dan perbarui algoritmanya, dan keamanan datanya, integrasikan sistem untuk autentikasi dua faktor dan lakukan uji coba keamanan. Untuk skalabilitas, lakukan pengujian skala besar dan optimalkan arsitektur beban yang lebih tinggi. Untuk biayanya, perbaiki responsivitas desain antarmuka, lakukan uji coba dengan berbagai perangkat mobile, integrasi dengan CCTV dan sensor, yaitu melakukan simulasi dan uji coba integrasi perangkat keras di sensor lingkungan pengujian terkendali. Ada pula auto respon sistemnya, kita akan melakukan sesuai server kapasitas di jam-jam sibuk nanti. Adapun inilah matriks-matriks ketelusuran kebutuhannya. Ini keterangannya. Dan langsung saja saya akan jelaskan UI-nya. Ini adalah alur dari penggunaan tersebut. Kebutuhannya yaitu melihat ketersediaan parkir, informasi tempat, check-in kode pakai QR, check-out juga begitu, notifikasi, serta pengolahan data parkir, serta sistem integrasi ya. Dan ini adalah prototipe dari user interface-nya. Baiklah, dan di sini nanti kita akan untuk pembuatan paspornya ini atau akunnya, ini disarankan untuk langsung ke nanti diarahkan ke minimarket. Karena kenapa? Saya pikir masih terlalu kecil untuk menggunakan untuk berskala besar begitu kan. Jadi kita setelah buat username, password, kemudian login kan submit. Nah, kita akan langsung diarahkan kepada untuk tempat pemilihan parkir tersebut yang pada parkir Grand Toserba. Nah, di sini ada 3 macam warna, yaitu orange, hijau, dan merah. Dan jika berwarna orange berarti sementara direservasi, hijau belum direservasi atau masih kosong, dan merah telah direservasi. Nah, kalau kita memilih ini D5, nah berarti kita akan bersiap untuk melakukan reservasi. Misalnya, dan setelah itu kita akan mengisi nomor plat serta jam berapa kita masuk. Jika kita ingin ganti daerah parkirnya, kita tekan tidak dan keluar kembali ke tempat area pemilihan parkir. Dan kalau kita bikin pesan, maka dia akan langsung mengirimkan notifikasi reservasi berhasil. Oke. Dan ini adalah QR yang digunakan untuk masuk ke dalam parkir tersebut. Kita akan melakukan scanning pada QR tersebut di di loket atau gerbang parkir. Nah, nanti kita nanti ketika ingin keluar, maka kita akan menunjukkan kembali QR tersebut dan akan memunculkan harga serta memunculkan harga tiket, harga total parkir yang akan dibayar. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.